jalan-jalan pun kita high five aja juga nggak apa-apa. Tapi sebetulnya ada satu yang saya mau katakan di khotbah sore yang Tuhan taruh ke kita, mengenai kekhawatiran hidup berkemenangan dan terkait dengan masa Advent ini, yaitu masa sebelum kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita lihat, kekhawatiran itu sebetulnya menandakan mengenai masalah kontrol. Ketika kita mencoba untuk mengkontrol hal-hal yang tidak dapat kita kontrol, kita jadi khawatir. Kita mau mengontrol biar aman, tidak ada demo. Tapi memang kita bisa mengontrol demo hari Jumat itu, kita jadi khawatir. Kita mau mengontrol keuangan kita, tapi mungkin ada hal yang tidak bisa kita kontrol, kita jadi khawatir. Kita juga nggak dapat mengontrol anak kita, misalnya. Kita tidak dapat mengontrol masa depan kita. Jadi, begitu kita tidak dapat mengontrol, biasanya kekhawatiran itu langsung tumbuh di hati kita. Sebetulnya, kita orang Kristen ini sangat diberkati. Kalau kita baca firman Tuhan, khotbah di atas bukit ya, dari Matius 6 ini, sebetulnya Tuhan sudah mengatakan 4 alasan kenapa kita tidak perlu khawatir. Yang pertama, kita lihat di ayat 25. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kekhawatiran itu tidak memiliki alasan. Coba kita baca di ayat 25 ya. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Yang dikatakan di sini adalah Tuhan Yesus berkata, kalau terhadap hal-hal yang tidak akan kekal, kita nggak perlu khawatir. Mengenai pakaian kita, makanan kita, itu adalah hal yang tidak kekal. Dan kekhawatiran itu justru akan membungkukkan kita. Biasa dikatakan orang yang khawatir dia akan bungkuk. Dia akan tidak berani menghadapi masa depan. Dan begitu dia tidak berani menghadapi masa depan, kairos Tuhan itu tidak bisa dia raih. Jadi, kalau saya katakan dalam bahasa yang sangat mudah, ketika kita khawatir akan sesuatu yang tidak dapat kita rubah, ataupun yang dapat kita rubah, itu semua merupakan suatu kebodohan. Kalau kita khawatir terhadap hal yang bisa kita rubah, itu namanya bodoh. Kenapa? Ya kita rubah saja. Kalau kita khawatir terhadap hal yang tidak bisa kita rubah, itu namanya useless. Jadi, dalam kedua-duanya, itu percuma. Itu adalah inti daripada ayat 25 yang saya tangkap. Ketika hal bisa kita rubah, ya kita rubah saja, nggak usah dikhawatirkan. Ketika hal tidak bisa kita rubah, ya percuma kita pikirkan, nggak bisa kita rubah juga. Itu satu. Kedua, kita lihat kekhawatiran itu sebetulnya bukan suatu hal yang alami. Ilustrasi di ayat 26, Tuhan katakan, pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Hanya ada satu hal atau satu ciptaan Tuhan yang memiliki kekhawatiran sebetulnya, yaitu manusia. Binatang itu nggak ada yang khawatir. Kita aja manusia yang sering khawatir. Berarti implikasinya apa? Kita adalah satu-satunya ciptaan Tuhan yang tidak percaya sama Tuhan, karena kita khawatir. Nah, disitulah dimana pikiran kita mengalahkan otoritas Tuhan. Itu yang sering kita dibelokkan. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Burung-burung di udara ini dikasih makan kok. Nggak nabung loh burung itu. Saya nggak pernah lihat tuh ada burung buka tabungan. Nggak pernah lihat saya itu. Kasarnya, saya punya anjing di rumah 7 ekor. Anjing saya itu nggak pernah mikir kok besok makan atau enggak, jelas ada makanan terus kan.
Yang mikir mungkin kitanya ya, beli makannya di mana gitu. Tapi sebetulnya yang saya katakan adalah suatu hal yang tidak alamiah buat kita untuk menjadi khawatir. Ketiga, di ayat 27 ini indah sekali karena dia cuma Tuhan membuatnya dalam urutan dalam khotbah di bukit itu. Ayat 27, kekhawatiran itu nggak membantu sama sekali. Apa yang tadi katakan ayat 27? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Nah, ini kan sangat jelas ya. Ketika kita khawatir mengenai suatu masalah, itu sebetulnya nggak menambah, membuat kita mencapai solusi atas permasalahan itu. Sama seperti kita lari di treadmill, itulah orang khawatir, capek, berenergi tapi nggak kemana-mana. Itulah hidup kita kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Terus saja lari, udah keringetan, udah lari 6 kilo katanya, tapi 6 kilo cuma di meterannya doang kan, tempatnya masih sama. Itulah hidup kita saudara-saudara, kalau kita hidup dalam kekhawatiran. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan akan membuat kita menderita kalau kita khawatir. Nah, berikutnya sebetulnya Tuhan juga ada katakan bahwa kekhawatiran itu sebenarnya nggak penting. Kita lihat di ayat 30. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Kalau kita percaya sama Tuhan, kita itu nggak perlu khawatir. Kenapa? Coba kita baca dalam Filipi 4 ayat 19. Kalau saya baca dalam bahasa Inggrisnya, God will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus. Tuhan telah berjanji akan mengurusi semua kebutuhan kita. All, not some. Itu yang saya lihat kalau di bahasa Inggris jelas all, tidak some. Jadi sebetulnya semua kebutuhan kita itu sudah di-take care sama Tuhan, sudah diurus oleh Tuhan. Apakah itu termasuk tagihan kita akhir bulan? Apakah itu termasuk juga dengan konflik kita mungkin dengan saudara kita, dengan teman kita, dengan rekan kita? Apakah itu termasuk dengan mimpi kita, tujuan kita, pelayanan kita? Apakah itu termasuk dengan kesehatan kita? Ya, Tuhan sudah atur itu semua. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena khawatir itu tidak menambah atau membantu kita mencapai solusinya. Jadi kebanyakan orang Kristen paling senang mendengar khotbah hidup berkemenangan, namun hidupnya penuh dengan kekhawatiran. Khawatir ini, khawatir itu, kita minoritas ini, kita minoritas itu. Kita tuh lebih dari pemenang. Tuhan telah menjadikan kita lebih dari pemenang, dan Tuhan telah mencukupkan semua kebutuhan kita. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu stres. Memang kita masih hidup di dunia. Saya sendiri pun kalau udah akhir bulan suka pusing. Ada kewajiban-kewajiban yang kita penuhi. Namun setelah kita pikirkan, kita makin pusing pun nggak bantu. Memang kita makin pusing, rekening kita berisi? Nggak juga kan? Jadi apa yang mesti kita lakukan? Sebetulnya yang perlu dilakukan ada di Filipi 4 ayat 6. Ayo buka Alkitabnya semua. Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi Tuhan itu udah kasih tahu resepnya. Kunci daripada rahasia hidup berkemenangan itu apa? Jangan khawatir, tapi terus berdoa dan mengucap syukur.
angkat pujian. Dan begitu kita angkat pujian, kita biarkan Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Jadi itulah bagian pertama daripada yang mau saya sampaikan mengenai kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah penghambat berkat, saudara. Di saat hidup kita masih khawatir, berkat tidak akan datang pada kita. Kenapa? Jangan tanya saya, Tuhan udah bilang. Dia kita sendiri. Nah, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau kita tidak boleh khawatir, kita bergumul, ya kita nyatakan keinginan kita kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, ketika kita terus mengatakan dengan ucapan syukur, intinya adalah bagaimana caranya kita dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Kita baca sedikit di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Ini doa yang Tuhan ajarkan. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Jadi doa yang benar, saudaraku di sini, adalah ketika kita memenuhi doa kita dengan kasih melimpah dengan pengetahuan yang benar. Jadi misalnya kita memiliki hubungan yang kurang baik dengan seseorang, langkah pertama kita lakukan, kita doakan orang tersebut. Kita memiliki masalah atau pergumulan dengan pekerjaan kita, dengan anak kita, daripada kita khawatir, kita doakan anak kita, kita doakan pekerjaan kita. Ada kuasa di dalam doa. Dan doa yang benar dikatakan adalah, kita baca di Filipi 1 ayat yang keempat. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Nah, inilah kenapa tim pujian sangat penting. Puji-pujian, maka sukacita Allah. Apakah salah kita berdoa menangis? Saya bilang tidak. Tuhan kita itu bukan Tuhan yang kaku, saya rasa. Tapi Tuhan suka apabila hati kita bersukacita, karena hidup kita ini adalah kasih karunia dari Tuhan. Dan kita terus bersukacita, mengucap syukur di dalam segala hal. Jadi ketika kita mendoakan seseorang, kita mendoakan anak kita mendoakan pekerjaan kita mendoakan pelayanan kita, jangan doa sama Tuhan, ini si ini Tuhan, yaudahlah Tuhan, terserah kau lah Tuhan. Tuhan udah jutek betul kali. Kita doakan dengan sukacita, kita doakan dengan hati yang gembira, kita angkat pujian. Bukan saya yang nyuruh, tapi firman Tuhan berkata demikian. Kemudian ketika kita mengatakan atau kita berdoa dengan baik, kita memiliki hubungan yang personal dengan Tuhan Yesus sendiri. Hubungan yang bukan seperti bos dengan anak buahnya, namun merupakan suatu hubungan yang sangat intim antara kita dengan Tuhan. Dan itu sebetulnya ada di 1 Korintus 1 ayat 9. 1 Korintus 1 ayat 9 berkata, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Jadi doa yang benar adalah doa yang harus dapat kita katakan dengan penuh sukacita. Doa yang dapat kita katakan dengan segenap hati yang gembira dan memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan Yesus. Itulah bagaimana kita mencapainya. Ya, kalau kita hubungan intim nggak bisa ketemu Tuhannya seminggu sekali. Kalau kita mau intim dengan pasangan kita, ya kita harus ketemu dia setiap hari, setiap saat, di saat senang maupun di saat susah.
Kalau kita ketemu Tuhan cuma pada saat kita butuh, ya nggak bisa. Sorry to say. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Jadi, kehendak Tuhan dalam hidup kita sering berkata, kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah dalam hidup kami ya Tuhan. Kehendak Tuhan itu memiliki hubungan, relationship dengan kita, anak-anaknya. Bukan mengenai perasaan, oh saya merasa sangat dipenuhi oleh Tuhan, saya merasa Tuhan hadir di tempat ini. Itu perasaan. Perasaan mungkin datang pada saat awal-awal, kasih mula-mula. Namun setelah kita melewati fase itu, kita harus memiliki hubungan yang intim. Mengapa? Karena Dia adalah Immanuel. Dia adalah Allah yang telah datang ke bumi untuk menebus dosa kita. Itu terkait dengan Natal. Kita merayakan Natal. Bolak-balik orang Natal biasanya tahunnya ada pohon Natal. Udah sibuk bulan Desember, setiap hari Sabtu Minggu udah nggak pernah bisa tidur. Udah ada acara gereja ini gereja itu. Tapi kita sering lupa esensinya. Apa itu Natal? Apa itu Tuhan Yesus datang ke dunia? Untuk menebus dosa kita. Dan Dia ingin memiliki hubungan yang lekat, yang erat, yang personal dengan kita pribadi lepas pribadi. Jadi kehendak Tuhan itu adalah kita anak-anaknya memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dan intim dengan Tuhan, kita tidak perlu khawatir lagi. Dan kita tidak perlu takut lagi akan apa yang terjadi dengan hidup kita. Kenapa? Kita baca di Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Coba dibuka. Ini karena saya nggak nyiapin khotbah, jadi kita bolak-balik Alkitab aja ya. Mazmur 37 ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi saudaraku, kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Kita nggak perlu khawatir. Kekhawatiran kita itu tidak memecahkan masalah kita. Kekhawatiran kita itu malah justru menghalangi berkat kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan khawatir, namun terus mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Kalau begitu kita dekat dengan Tuhan, langkah kita itu telah ditetapkan oleh Tuhan. Kadang-kadang kita merasa hidup kita itu udah jalan buntu. Kadang kita berpikir, aduh, kayaknya saya nggak pernah bisa keluar dari hutang ini. Aduh, kayaknya saya nggak akan pernah bisa punya anak. Atau kadang kita berpikir, aduh, mimpi saya kayaknya nggak akan pernah bisa terlaksana. Sepertinya masalah ini nggak akan pernah bisa selesai. Seperti keuangan saya akan sulit-sulit. Memang kadang-kadang saat ini dalam hidup saudara dan saya, kita merasakan seperti hal itu gelap, hal itu kita merasa kalah, kita merasa capek, dan hidup ini penuh dengan misteri. Namun kita harus ingat, suatu hari nanti, ketika kita telah bersama Tuhan Yesus di dalam kekekalan, kita baru lihat tuh bagaimana Tuhan meng-connect the dot. Masalah-masalah kita sekarang yang sepertinya berat, itu mungkin nanti setelah kita lihat, aduh Tuhan terima kasih saya dikasih masalah itu, sehingga kehendak-Mu bisa jadi dalam hidup saya. Ketika Tuhan memberikan masalah itu, sebetulnya orang namanya Tuhan. Sekarang yang di ruangan ini yang percaya sama Tuhan siapa? Semuanya percaya sama Tuhan kan? Tuhan Maha Kuasa, Tuhan pencipta segalanya. Berarti sebetulnya kalau Tuhan mau kita keluar dari hutang besok, bisa dong? Bisa kan? Kenapa nggak dikasih sama Tuhan? Karena Tuhan masih membentuk karakter kita. Sehingga pada suatu saat nanti ketika kita melihat di kekekalan,
semua kekhawatiran kita, permasalahan kita itu kecil. Kenapa? Itu diizinkan Tuhan itu semua terjadi. Namun seperti dikatakan di Mazmur 37, tidak sampai tergeletak. Kenapa? Karena tangan Tuhan menopang kita. Sehingga kadang-kadang ketika kita menghadapi hidup yang penuh dengan misteri ini, ada 3 hal yang sering kita salah tangkap, membuat kita sebagai orang Kristen kadang-kadang, ya kalau menurut saya mungkin salah, tapi jadi seperti salah tangkap. Yang pertama, kadang-kadang ada, kalau di bahasa Inggris itu fatalistik ya, fatalism, yaitu adalah semua itu terjadi karena kehendak Tuhan, sehingga kita sering mengasihani diri sendiri. Sebetulnya enggak juga, saudaraku. Kalau kita bilang, Tuhan, saya tunggu Tuhan untuk kasih saya istri, atau Tuhan tolong kasih saya pekerjaan, tapi kita nggak pernah keluar mencari kenalan dengan orang, atau kita tidak pernah melakukan aplikasi pekerjaan, ya tidak akan pernah dapat. Tuhan tolong keluarkan aku dari hutang ini, namun kita tidak berusaha, cuma berdoa saja, ya nggak bisa juga, saudaraku. Berdoa itu penting, dan berdoa itu harus. Kenapa? Doa itu menimbulkan keakraban kita dengan Tuhan, relationship. Tapi Tuhan juga berkata, saya telah memberikan kamu otak, saya kasih kamu 2 kaki, dan silakan bekerja. Tuhan kasih kita otak, tangan, kaki, hikmat, itu harus kita pakai. Kita pakai untuk apa? Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, itu akan kita pakai semua untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua, jangan pernah frustrasi. Ini saya ngomong ke diri saya sendiri juga. Karena kadang-kadang begitu masalah nggak selesai, namanya manusia, kita frustrasi juga kan. Tapi Tuhan bilang nggak boleh frustrasi. Ketika kita mencoba menyelesaikan semuanya dengan kekuatan kita, saya jamin kita pasti frustasi. Kadang-kadang kita juga, kalau bahasa Inggrisnya kita bilang play God. Apa? Yang paling gampang, Abraham dan Sarah dapat kehendak Tuhan, akan memiliki keturunan. Dia frustrasi kan? Sudah umur 99, sudah opa-opa dan oma-oma, belum punya anak. Kita tolong dulu Tuhan lah. Itu ada si Hagar. Coba kau kawin sama Hagar, lahirlah Ismail. Apa implikasi dari keputusan play God itu? Sampai sekarang. Di situ, saudaraku, ketika kita frustasi, ketika kita merasa tidak ada jawaban, dan kita bergeser dari kepercayaan kita kepada Tuhan, pasti salah. Sehingga apa yang Tuhan mau, kita tetap percaya pada Tuhan, dan kita lihat bahwa semua itu akan dituntaskan oleh Tuhan. Dan selama proses ini, yang Tuhan mau lakukan adalah membentuk karakter kita. Sehingga apa? Sehingga kita siap untuk menerima rencana Tuhan yang lebih besar yang akan diberikan pada kita. Yang ketiga, jangan takut. Itu kita baca coba di 1 Yohanes 4 ayat 18. 1 Yohanes 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa orang bisa takut sih? Sebetulnya orang takut itu karena dia meragukan kasih Tuhan. Kita takut, kita khawatir karena kita meragukan bahwa Tuhan bisa bekerja dalam hidup kita dengan caranya yang ajaib. Dan saya bisa pastikan bahwa kita akan terus masuk dalam masalah ketika kita meragukan kasih Tuhan. Kenapa?
begitu kita melakukan kasih Tuhan, kita tidak akan menuruti rencana Tuhan. Dan itu akan membawa kita ke dalam permasalahan. Jadi kehendak Tuhan itu adalah ekspresi daripada kasih Tuhan terhadap kita. Kadang-kadang kita nggak mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Tenang, sabar. Sabar. Ketika kita berdoa dan kita dasarkan doa kita dengan roh dan kebenaran, dengan motivasi yang benar dan hubungan yang benar, Tuhan itu bekerja di balik layar. Tuhan menyiapkan jawaban doa itu buat kita, dan itu akan dijawab di waktunya Tuhan, bukan di waktunya kita. Jadi kadang-kadang kita melihat bahwa jalan Tuhan itu seperti kok menyakitkan ya. Jalan Tuhan ini kok seperti banyak sekali penundaan, kesulitan dan permasalahan. Namun kita melihat, daripada kita khawatir ketika kita melewati jalan itu, kita perlu lihat bahwa itu adalah pembentukan karakter kita oleh Tuhan. Dan itu karena Dia adalah Allah yang sayang pada kita anaknya, sehingga Dia izinkan karakter kita dibentuk oleh Tuhan. Jadi itu kembali, hubungan dengan Tuhan itu adalah hubungan, dan hubungan itu harus dua arah. Kadang-kadang orang Kristen itu paling senang minta, Tuhan aku minta ini, aku minta itu, aku minta ini, aku minta itu. Tuhan itu dipikirnya ATM. Tapi sebetulnya Tuhan itu ada cash deposit di sini juga sebetulnya. Tapi apa intinya? Kita baca di Pengkhotbah 5 ayat ke-4, ayat ke-3. Kalau engkau bernazar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena Ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tepatilah nazarmu. Lebih baik engkau tidak bernazar daripada bernazar tetapi tidak menepatinya. Jadi saudaraku, tadi kan kita mengawali hidup berkemenangan itu apa sih? Pertama kan jangan khawatir. Kekhawatiran itu tidak menambah apapun juga. Kedua adalah hubungan kita berdoa dengan penuh sukacita dan puji-pujian. Sehingga apa? Kita mengerti kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan itu apa? Hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Hubungan pribadi Tuhan, relationship kita dengan Tuhan itu adalah kehendak Tuhan. Dan kehendak itu dua arah. Kita punya janji sama Tuhan, dan Tuhan juga punya janji bagi kita. Bagian kita tepatin apa yang janji kita pada Tuhan. Kadang-kadang itu tanpa sadar kita buat janji sama Tuhan. Cobalah nanti kita pas pulang kita ingat deh, pribadi lepas pribadi. Kita pernah janji apa aja sama Tuhan? Kebanyakan orang Kristen juga janjinya, Tuhan kalau aku begini, aku akan begini. Mungkin kita balik, kita kasih dulu buat Tuhan. Apa janji kita? Mungkin waktu kita, mungkin daya kita, doa kita, dana kita, apapun itu. Kita kasih buat Tuhan. Karena Tuhan Allah kita tidak pernah berbohong, dan Dia selalu menepati janjinya. Nanti baca di Yakobus 1 ayat 5. Kalau kita mau tahu kehendak Tuhan, kita cukup bertanya aja kepada Tuhan. Kita cuma nanya sama Tuhan dan Dia akan kasih tahu ke kita. Karena Dia selalu siap untuk mengasihi kita dengan hikmat yang tidak terbatas, sehingga kita dapat mengerti kehendak-Nya. Namun itu hanya bisa terjadi kalau kita telah memiliki hubungan, relationship yang baik dengan Tuhan. Nah, ketika hubungan yang baik ini telah terjadi dengan Tuhan, mungkin sekitar 1,5 tahun yang lalu saya pernah khotbah dari kitab Habakuk. Mungkin kita buka Habakuk 3 ayat 2. Apa itu? Tuhan telah kudengar kabar